Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sekali lagi Engkau memberikan hari baru kepada kami untuk kami isi. Kami sadari kehadiran-Mu dimanapun kami berada dan bekerja. Kami Kau ajak untuk lebih dalam memiliki fondamen dengan diri-Mu dan menghasilkan buah-buah kebaikan dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dan berbahagia dalam Kristus, pada tanggal 12 September 2020, Injil hari ini menyentuh dua aspek penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memiliki self-knowledge, pemahaman diri, siapa kita itu sebenarnya, bagaimana kita membangun hidup kita dengan tepat, dengan benar, dan berlandaskan pada fondamen yang kuat. Supaya ketika ada badai, ketika ada problem, ketika ada salib, kita tetap memiliki dasar yang kuat, memiliki pegangan yang kuat. Hari ini Yesus mengatakan dua hal, bahwa ada aspek eksternal dan aspek internal, tetapi dalam satu kesatuan. Ya, bukan dua yang dipisahkan, tetapi satu kesatuan. Pohon itu dilihat dari buahnya. Jadi buahnya itu kan sesuatu yang eksternal, yang nampak, yang kelihatan. Ya, buah yang manis, ya, buah yang baik, buah yang jujur, yang tulus, dan itu pribadi orang itu dilihat dari itunya. Nah, tentu ketika melihat buahnya, kita melihat pohonnya seperti apa. Nah, itu yang pertama, aspek eksternal. Nah, kedua, suatu bangunan itu menjadi kokoh dan kuat kalau dasarnya, fondamennya itu dalam, kuat, berakar. Maka seperti Yesus katakan kepada Simon Petrus, engkau adalah batu karang. Ya, ketika ada badai, ketika ada angin, ketika ada hempasan air laut yang begitu kuat, tidak akan merontokkan batu karang itu. Jadi dua hal ini penting. Jadi antara yang di luar eksternal, katakanlah dalam bahasa komputer hardware, dan satu hal software, hidup batin kita. Ya. Nah, ketika dua hal ini kita sadari, kita menjadi tahu bagaimana harus membangun hidup itu. Jadi tidak cukup hanya orang mengatakan mendasar hidup batinnya tanpa kelihatan apa yang di luar. Jadi ketika ini juga merupakan introspeksi bagi kita. Mungkin kita banyak berdoa, mungkin banyak kita terlibat aktif di gereja. Entah dia pastor, entah dia suster, entah dia biarawan, entah dia biarawati, atau awam, atau siapapun juga. Keterlibatan di dalam gereja tidak otomatis kedalaman hidup orang tersebut. Tidak otomatis saya katakan. Ya. Tidak otomatis ketika orang juga aktif di gereja, berbuat banyak hal, ya hidup batinnya juga mendalam. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hempasan yang cukup besar di zaman ini, di saat ini adalah pandemi virus corona. Itu hempasan, suatu hantaman yang besar. Ada orang jatuh, ada orang tergelepak, ada orang terpapar, bahkan mati. Ya, karena virus serangan yang tak terduga, yang tak kelihatan, yang tersembunyi, yang menghantam siapapun dari yang paling tinggi hingga yang paling kecil, paling sederhana. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadi kita melihat bahwa hidup kita harus, katakanlah harus, tapi harus dalam kesulitan dalam dua aspek itu, ya, dua aspek eksternal dan internal itu saling bersinergi, ya, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling juga tak jarang kontradiktif, tak jarang paradoks, ya. Nah, terjadi suatu pergulatan, perjuangan, dan inilah hidup rohani. Inilah suatu yang harus kita pegang sebagai sesuatu yang holistik.
Menjadi kudus, menjadi baik, itu tidak berarti hanya taat kepada mengikuti ya, hidup doa vokal, ya, doa lisan, banyak berdoa, tetapi juga suatu pergulatan, suatu tantangan, entah tantangan apapun yang datang kepada kita, yang mungkin tidak kita sukai dan tidak kita senangkan. Pasti ya ada orang yang mengeluh karena harus menghadapi kenyataan hidup sehari-hari yang tidak mudah. Mungkin dengan selingkuh suami atau istri, atau katakanlah ketidakberesan dalam relasi suami istri, orang tua dengan anak-anak. Ya. Sesuatu yang kita tidak duga terjadi pada kita. Tak jarang itu adalah suatu undangan. Tidak jarang, meskipun saya tahu betapa tidak mudah. Sakit, penderitaan. Ya. Bagaimana cara kita memandang kehidupan yang tidak kita duga-duga ini. Ya. Nah, untuk itu maka kita harus menggali, ya, menggali rumah batin kita, menggali dan menggali supaya kita membuat fondasi yang kuat. Nah, bagaimana fondasi yang kuat itu terjadi? Ya, bagaimana supaya kita memiliki dasar berdiri kokoh kuat seperti pohon kelapa dengan akar-akar, dengan akar-akarnya mengakar ke bawah, ke samping, ke kiri, ke kanan, sehingga hanya badai yang sebesar tsunami lah yang bisa mungkin menghantamnya. Bagaimana itu terjadi? Dasar, apa yang kita maksudkan dengan dasar itu? Dasar yang kokoh itu. Dasar yang kokoh itu adalah perjumpaan, pertemuan, persatuan dengan Yesus. Apakah selama ini kita tidak bersatu dengan Yesus, dengan Tuhan? Pasti bersatu. Ya. Dalam kategori yang kita tahu dan kita nyatakan bahwa ketika kita dibaptis, ketika kita dilahirkan, ketika kita dibaptis, kesatuan itu sudah ada dalam diri kita. Tetapi pada tingkat yang paling, mungkin tingkat yang paling luar katakanlah, mungkin tingkat eksternal, tingkat yang kita tahu, kita mengerti, kita rasakan. Tetapi apakah itu menjadi sesuatu yang hidup? Ya. Nah, apakah itu suatu yang sungguh-sungguh kita rasakan, kita alami? Kita sadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh hidup, bekerja, hadir dalam jatuh bangun hidupku sendiri. Ya. Itu pertanyaan yang mendasar, itu bukan berarti dengan sendirinya sudah mengakar secara eksistensial Tuhan hadir, Roh Kudus hadir di dalam diriku. Tapi itu berproses, ya, berproses jatuh bangun, struggle, ya, ups and down. Kita lihat para rasul lah, kita lihat para nabi, kita lihat orang-orang dalam kitab suci. Selalu terjadi pergulatan-pergulatan. Tak ada seorang nabi pun yang tidak bergulat dengan panggilan Tuhan. Ya. Kita lihat Yunus menolak Tuhan untuk pergi ke Ninive yang tidak dia ketahui. Ya. Kita lihat juga Yeremia harus berhadapan dengan orang-orang yang membenci dia, sehingga ia dimasukkan dalam dalam lubang, ya, sumur. Semua para rasul juga, Petrus, kita lihat secara nyata bagaimana dia jatuh dan bangun, tetapi Yesus merangkul kembali. Jadi cara Tuhan itu membentuk kita menjadi manusia yang secitra dan segambar dengan Allah lewat pergulatan-pergulatan yang tidak kecil dalam diri kita. Jadi ketika kita memandang hidup kita dengan cara demikian, maka kita tahu bahwa kebangkitan itu hanya mungkin lewat penderitaan. Ya, tak mungkin ada kebangkitan tanpa penderitaan. Dua hal yang misteri Paskah itu adalah misteri kehidupan kita yang harus kita geluti. Nah, kita mau lari, betul. Kita tidak nyaman, betul. Kita tidak mampu, putus asa, kecewa, marah, pasti, ya, pasti. Tapi bagaimana kita melihat, memohon rahmat Roh Kudus. Tuhan berikanlah hikmat dari surga datang kepadaku. Sehingga aku mengerti, memahami apa yang menjadi hidup kita masing-masing. Panggilan kita masing-masing. Hanya lewat itu semua, hanya lewat derita dan salib, hanya lewat kesulitan kita dapat menang bersama Kristus, oleh Kristus. Tetapi karena Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa, maka kita memiliki kemenangan. Maka ketika Yesus mengatakan selesailah sudah, it is finished. It is finished itu bukan selesailah sudah berarti tugas Yesus sudah selesai. Betul.
Tapi tugas Yesus dengan tugas selesai itu artinya apa? Hutang-hutang darah, hutang korban itu sudah dibayar oleh Yesus. Ya. Dan karena itulah dosa yang menghancurkan itu dikalahkan oleh Yesus. Kita menang. Ya. Kemudian selesailah sudah, berarti kita sudah ditebus oleh Yesus. Ya. Kita sudah menang, tetapi kemenangan itu merupakan awal dari suatu perjuangan. Ya. Yesus sudah menjadikan kita anak. Tapi anak itu suatu proses. Menjadi putra, menjadi kekasih Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari bagaimana kita berjuang, Anda dan saya, supaya akar, supaya hidup bangunan rohani kita menjadi kuat. Bersatu dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Lewat kitab suci, lewat peristiwa kehidupan, kita ajak Yesus bergaul dengan kita, kita bergaul dengan Yesus. Santa Teresa suka sekali menggambarkan perjumpaannya dengan wanita nakal di sumur Yakub. Ya, terjadi suatu dialog, suatu komunikasi. Yesus hidup. Maka ketika kita memandang gambar Yesus, apapun juga, kita ajak dialog, kita ajak komunikasi. Yesus, bagaimana hidupku ini? Apa yang kamu sampaikan? Ya, bagaimana saya mengalami itu? Apa yang harus saya lakukan? Kita memasuki hati Yesus untuk melihat problem hidup kita dengan baik. Semoga Anda, kita semua menjadikan Kristus hidup sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai teman untuk berdialog, berkomunikasi secara akrab. Sekali lagi, saudara, kita harus memiliki fondamen yang kuat dan berbuah kebaikan-kebaikan di sekitar kita, keluarga kita. Dan itu merupakan kewajiban. Ya, tanpa buah yang baik, kita tidak akan mungkin dapat sampai kepada surga. Tanpa dasar yang kuat, kita akan mungkin diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengaruh dari luar. Anda dan saya dipanggil kepada panggilan itu. Tuhan memberkati Anda. Jangan takut, teruskan maju bersama Kristus, dalam Kristus, untuk Kristus. Dengan berkat bantuan Bunda Maria, Bunda penolong abadi, yang selalu datang dengan inisiatifnya ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.